Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Sri Agustina, Kadip Pemberitaan Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Jadikan ekspor kunci kesejahteraan petani. Sektor pertanian di Provinsi Lampung kian menunjukkan tajinya. Tidak cuma menghasilkan produk dengan jumlah yang menggembirakan, tetapi juga mampu menyalurkannya ke berbagai negara tujuan. Kabar terbaru, nilai ekspor komoditas pertanian Lampung selama 2021 tercatat 14,1 triliun rupiah. Data ini telah menjadi kabar positif yang tersaji pada akhir tahun yang memang menuntut banyak keoptimistisan. Sebagai penutup tahun 2021, Balai Karantina Pertanian Provinsi Lampung juga telah melepas ekspor berbagai jenis komoditas pertanian dengan volume 85,04 ribu ton dengan nilai 674,4 miliar rupiah. Komoditas tersebut diantaranya kopi biji, minyak sawit, lada biji, nanas irisan, tepung tapioka, santan kelapa, buah pisang, kelapa parut, sabut kelapa, kayu manis, lengkuas, dan asam keranji. Tidak hanya memperbanyak produk unggulan, ikhtiar penguatan ekspor pun digenjot lewat perluasan penerima produk menjadi 63 negara tujuan, di antaranya New Zealand, Korea Selatan, Jerman, Tiongkok, Malaysia, India, Belanda, Maroko, Prancis, dan Rusia. Ekspor komoditas pertanian Lampung dari setiap subsektor di dalamnya telah mampu menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Berdasarkan data Indonesia Quarantine Full Automation System atau IQFAST, tercatat ekspor komoditas pertanian asal Lampung selama kurun waktu 4 tahun terakhir 2018 sampai 2021 melonjak hingga 233%. Selain itu, sertifikasi ekspor pada 2021 juga telah menyentuh angka 9.077 sertifikat. Jumlah ini naik 1,67% daripada 2020 yang telah menerbitkan 8.928 sertifikat. Peningkatan nilai ekspor dari subsektor pertanian dan perkebunan di Lampung tersebut selaras dengan perolehan nilai ekspor pertanian nasional selama Januari sampai Desember 2021 yang mencapai 451,77 triliun rupiah atau naik 15,79% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 390,19 triliun rupiah. Pencapaian itu kian menancapkan arah kebijakan ekonomi yang punya keberpihakan kepada pertanian seiring dihapusnya kelatahan impor beras selama rentang waktu 2 tahun terakhir. Sejauh ini, perdagangan internasional memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sebuah negara akan diuntungkan jika bisa memiliki neraca perdagangan surplus alias lebih banyak melakukan ekspor ketimbang impor. Penambahan produk unggulan dan perluasan negara tujuan yang dilakukan Lampung ini merupakan strategi jitu demi mengantarkan manfaat produktivitas pertanian bagi para petani itu sendiri. Di sisi lain, pertanian di Lampung secara keseluruhan juga harus segera menyatakan diri bersedia untuk bertransformasi basis produksi dari on-farm menuju off-farm. Pengelolaan pertanian tidak bisa lagi menggunakan pola lama dengan perangkat tradisional. Pertanian model baru harus dilakukan dengan memperkuat data serta menggiatkan inovasi, teknologi, dan hasil riset. Transformasi juga tidak mungkin dilakukan secara parsial. Transformasi secara holistik bisa dilakukan dengan prinsip kolaborasi multi-stakeholders yang berbasis korporasi. Siasat lain yang dibutuhkan adalah pemangkasan alur birokrasi ekspor yang cenderung panjang dan mengular. Beruntung, untuk hal yang satu ini, pemerintah dengan sigap menjawabnya dengan membantu memangkas sistem perizinan ekspor menjadi sesingkat mungkin.
Upaya pemangkasan alur izin ini setali 3 uang dengan kebutuhan Lampung untuk mengirimkan produk unggulannya secara langsung ke negara tujuan tanpa harus mampir ke kota lain yang sudah barang tentu akan mengurangi nilai keuntungan. Oleh karena itu, langkah Balai Karantina Pertanian Lampung yang telah melepas ekspor manggis, durian dan rambutan dari Kabupaten Tanggamus ke Denmark 3,8 ton alias setara 228 juta rupiah tempo hari juga patut diacungi jempol. Terobosan-terobosan baru dari menggembirakan di Lampung itu penting dijaga lantaran tidak hanya mendatangkan devisa bagi negara, ekspor produk pertanian membawa banyak dampak positif mulai dari peningkatan produksi, kualitas dan mutu, stabilitas harga dalam negeri hingga peningkatan kesejahteraan bagi para petani. Oke Mbak Cici, kali ini apa yang menjadi sorotan dari tajuk Lampung Pos? Ya, Lampung Pos kali ini mengangkat tentang ekspor ya, dan Lampung sebagai yang dikenal sebagai penghasil produk pertanian, ternyata ekspornya sangat menunjang ya, terbukti di 2021 ini dengan perolehan yang cukup fantastis dan diharapkan ekspor ini juga bisa dirasakan oleh petani, maksudnya petani yang kecil sekalipun, jadi ikut memberikan kesejahteraan. Oke, jadi memang Provinsi Lampung sendiri pemerintahannya terus menggenjot ekspor terutama komoditas pertanian. Lebih dalamnya lagi seperti apa gambarannya tentang itu Mbak Cici? Ya, di 2021 ini catatan cukup bagus ya. Ekspor komoditas pertanian itu mencapai angka 14 triliun, angka yang luar biasa. Dan di akhir 2021 Balai Karantina mencatat 85.000 ton produk pertanian yang diekspor dengan nilai 670 miliar. Angka ini tentunya sangat menggembirakan dan diharapkan ini terus membuat sektor pertanian ikut bergairah dan petani juga merasakan hasil dari ekspor ini. Sehingga memang dibutuhkan bagaimana sih petani untuk bisa ikut mengekspor ya produknya. Jadi tidak lagi hanya sebatas perusahaan besar ya, tapi petani-petani kecil ini juga membentuk misalnya kelompok, dan kelompok ini juga ikut dalam ekspor komoditas dari hasil produk pertanian yang dihasilkan. Oke, karena memang yang bersentuhan langsung itu ya Mbak, memang para petani dengan komoditas pertanian ini Mbak Cici. Ya, itu berarti apakah saat ini memang petani belum merasakan dampak yang begitu besar dari tingginya nilai ekspor ini Mbak Cici? Kalau selama ini ya memang petani lebih banyak mereka menjual hasil ke pengepul atau pengumpul. Nah, mereka hanya sebatas itu, padahal mereka tidak tahu jalur-jalur bagaimana sih ekspor, baik itu perizinan, bagaimana karena untuk produk ekspor itu memang harus ada uji kualifikasi ya. Nah ini yang harus juga dipahami petani. Nah petani harusnya dibekali ini juga sehingga mereka mampu, jadi membentuklah mereka kelompok, kemudian kelompok ini bisa mengolah, membuat produknya yang sesuai sertifikasi, kemudian juga ikut melakukan ekspor. Jadi mereka juga menjadi eksportir tentunya ya. Betul. Oke Mbak Cici, nanti kita akan membahas lebih dalam tentang hal ini. Kita juga akan membahas peran serta pemerintah dalam hal ini untuk memberikan dampak langsung gitu ya yang dirasakan oleh para petani. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.